Halo Sobat Jurnalis TV, belakangan ini ramai sebuah istilah yang disebut sebagai brain rot. Saking banyaknya, Oxford menobatkan brain rot sebagai kata yang paling populer di tahun ini. Brain rot adalah kondisi otak yang mengalami kebuntuan disebabkan oleh penggunaan media sosial dalam jangka waktu yang terlalu lama. Video singkat yang tersebar di internet juga menyebabkan otak tidak berpikir secara kritis dan tidak aktif. Bagaimana generasi muda menghadapi fenomena ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait fenomena brain rot ketika media sosial menguasai pikiran. Untuk yang saya rasakan jelas iya. Pas waktu buka kan biasanya kan emang lagi gabut terus buka HP kan. Terus saya scrolling dan ketika scrolling itu biasanya saya buyar dan nggak mikirin apa-apa gitu. Dan ketika keterusan seminggu berubah jadi bulan itu hal-hal yang udah saya tulis saya lupain gitu aja. Dan buat saya itu berdampak. Brain rot tuh ngaruh banget. Karena buat anak kecil, apalagi anak kecil ya, itu ngaruh banget kalau udah anak kecil. Misalnya contohnya anak kecil yang baru umur 2 tahun ataupun 1 tahun diajak main HP, dia bakal keterusan. Jadi menurut saya kalau hal itu ngaruh buat keburukan bagi anak-anak. Iya, karena menurut saya brain rot itu mengganggu planning masa depan. Contohnya kayak saya tuh memplanning nih bulan ini saya harus belajar ini, terus saya harus seminggu ini saya harus bisa belajar ilmu ini. Tapi karena saya sering yang namanya scroll HP itu sering lupa yang namanya kayak amnesia gitulah, tiba-tiba udah hari ini aja gara-gara main HP, padahal saya nulis di buku planning itu mau ngerjain ini, tapi gara-gara saya keseringan scroll HP jadinya lupa gitu. Ya, benar sekali. Sangat sekali mengganggu, apalagi kita sebagai mahasiswa yang pastinya mempunyai tujuan yang sangat panjang, baik itu tujuan sehari-hari ataupun tujuan beberapa tahun yang akan datang. Nah, dengan adanya brain rot ini sangat sekali mengganggu kefokusan kita untuk mencapai tujuan itu. Tren-tren sekarang ya dalam pengambilan keputusan itu menurut saya sih ya nggak terlalu berpengaruh sih dalam pengambilan keputusan, karena tren-tren sekarang kan kayak happy aja, fun buat fun aja. Terus kalau pengambilan keputusan itu kan emang bukan hal yang menyenangkan ya, kayak harus fokus, soalnya kan dampaknya juga besar gitu kalau kita salah ngambil keputusan. Jadi ya tren-tren sekarang kayak tren TikTok joget-joget itu nggak berpengaruh dalam pengambilan keputusan saya seperti itu. Ya cukup sering sekali, soalnya saya juga sering scroll TikTok, sering scroll media sosial, sehingga aktivitas yang saya rencanakan seringkali terhentikan gitu. Jadi cukuplah mengganggu sebuah keaktifan saya, keproduktifan saya. Kalau untuk mengambil keputusan, saya rasa tidak terlalu bersinggungan sih, karena emang saya ambil untuk scroll ini nggak diambil serius. Jadi begini ya media sosial gitu. Ya sejauh ini nggak ngerasa sih. Menurut saya kalau hal-hal yang baik ya itu pasti berpengaruh buat kita. Apalagi kalau misalnya di medsos kita tuh rata-rata yang berbau motivasi, sedangkan kita kan manusia butuh asupan buat motivasi ya. Menurut saya tuh berpengaruh. Ya, saya membagikan waktu untuk kapan waktunya saya menghibur diri saya dengan memegang handphone, membuka media sosial, dan kapan waktunya saya harus membaca dan kapan saya harus berproduktif sebagai mahasiswa. Langkah yang saya ambil untuk mencegah scrolling berlanjut sih, saya masang timer di HP saya. Jadi buat sehari saya maksimalin 1 jam. Terus diusahain dari pagi sampai malam tuh nggak buka, paling bukanya di malam hari gitu. Biar terfokus untuk WA aja, paling yang dibuka sering WA. Kalau menurut saya bagi waktunya sih. Jadi kita harus seimbangin. Misalnya kita di waktu kuliah ya kita belajar. Nah ketika waktu di rumah, misalnya kita ada urusan yang lain, kita lebih mementingkan hal yang itu dulu, yang lebih penting. Nah kalau untuk urusan medsos mungkin yang terpenting ya kayak mungkin kan kita nggak mungkin dong kita ngilangin medsos, karena di medsos kan juga ada hal yang bermanfaat dan negatif. Bermanfaatnya apa bagi anak kuliah? Ya kayak misalnya kita butuh
butuh misalnya contohnya kayak kita butuh kabarin dosen, contohnya kayak gitu. Jadi menurut saya harus seimbang. Keseimbangan saya membuat timeline yang dimana itu berisi pada jam sekian saya harus ngapain. Misalnya baru bangun tidur nih, jam 7 saya harus masak buat makan atau berangkat kuliah. Dan jam sekian lagi malam pun jam 10 pun udah harus tidur. Jadi ya hiburannya cukup di sebelum jam 10 itu gitu. Ya, yang pastinya tidak boleh mengganggu timeline saya. Yang namanya kan harus imbang kan, produktivitas dan hiburan. Ya itu harus seimbang. Jadi kita harus adain pola pikir yang seimbang sebenarnya. Jadi bagaimana kita cara ngatur waktu kayak ibaratnya kita waktu tidur nih, waktu jamnya kita tidur ya kita tidur. Sewaktu jamnya kita bangun. Sebenarnya kalau kita mikir secara logika sebenarnya seperti itu. Menurut saya anak muda itu harus mengisi yang namanya aktivitas-aktivitas yang positif. Contohnya kan kalau misalnya ada kegiatan kerja bakti atau kegiatan dari kampus, dari organisasi, itu ikutin aja karena supaya kita hari-hari kita itu waktu kita terisi dengan hal-hal yang positif. Jadi nggak kita hanya rebahan saja di rumah men-scroll HP. Yang pastinya kalau kita ikut kegiatan pasti kita bakal tergerak untuk mengerjakan itu, seperti itu. Kayaknya kita harus balik lagi ke peran kita sebagai mahasiswa, yaitu senantiasa belajar, harus senantiasa memperhatikan apa tujuan kita sebelumnya. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan media sosial, karena media sosial juga itu adalah salah satu hal yang membantu untuk pengaruh dalam pembelajaran. Menurut saya anak muda harus punya lingkungan yang bagus untuk menghindari hal-hal tersebut, karena untuk hal seperti ini lebih baik bersama-sama gitu Kak. Kayak ya saling mengingatkan kan bisa jadi lebih mudah ke depannya. Fenomena brain rot ini sudah dirasakan oleh beberapa orang, terutama bagi mereka yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hendaklah kita dapat bijak dan seimbang dalam bermedia sosial. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Aska Khalid Hamdi pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.